Halo warga intelektual sekalian. Banyak warga Konoha mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu sengaja dibikin bodoh, sengaja dibikin hancur, sengaja dirusak. Menurut saya pribadi enggak. Ini bukan unsur kesengajaan, ini unsur ketidaksengajaan kalau saya perhatikan. Ya, nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan ya, salah satu alasan kenapa saya mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu secara tidak langsung ya, tidak disengaja pendidikan itu dirusak sendiri oleh oknum-oknum guru di Konoha. Yang pertama itu, tanpa kita sadari pendidikan di Konoha itu ya, tanpa kita sadari dan ini tidak unsur kesengajaan ya. Kita itu diajarkan untuk tidak jujur di sekolah. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita itu diajarkan untuk malas membaca. Kemudian di sekolah itu secara tidak sengaja kita diajarkan untuk korupsi. Nah, menurut saya ini pembahasan yang sangat-sangat menarik ya. Kemudian, bagaimana solusi pendidikan Indonesia sekarang ini? Nah, saya akan memberikan solusi nanti di akhir ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, pendidikan Indonesia itu tanpa kita sadari dan oknum-oknum gurunya juga tanpa menyadari hal ini ya. Jadi ada semacam unsur ketidaksengajaan. Kita ambil contoh misalnya. Jadi guru-guru di Konoha itu kalau saya perhatikan itu tanpa mereka sadari mereka mengajarkan yang namanya ketidakjujuran. Saya tidak menyalahkan gurunya ya, saya tidak menyalahkan siswanya, saya tidak menyalahkan sekolahnya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Ada semacam unsur ketidaksengajaan. Kenapa saya mengatakan bahwa sekolah di Indonesia itu secara tidak sengaja mengajarkan yang namanya ketidakjujuran. Contoh misalnya, mencontek. Jadi kita itu dinormalisasi untuk mencontek. Guru-guru di Konoha itu nggak terlalu keras, nggak terlalu ketat bagi orang yang mencontek. Mencontek itu dia anggap hal biasa gitu. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahkan ya, dulu waktu kita sekolah ya, waktu tahun 90-an ya, atau 2000-an awal gitu, waktu UN itu, ya tanpa kita sadari kita mencontek guys. Jujuran aja deh, jangan tutupi ya. Saya juga mengalami kok ya. Saya mengalami kok ya guru-guru di Konoha itu ya pura-pura pergi ke toilet. Mereka mengerjain soal-soal ujian di sana. Lalu nanti ada satu orang yang pura-pura pergi ke toilet ya. Misal biasanya itu ketua kelas ya. Dan dia akan ngambil kertas jawaban. Ya kan? Ya jujur aja deh ya, di sekolah saya juga pernah kayak gitu. Ya, saya tidak menyebutkan di mana sekolah saya waktu saya SMA ya. Bahkan ya, kakak kelas saya itu pernah nggak lulus hampir 80% guys. Karena apa? Karena guru bahasa Indonesia itu salah memberikan jawaban. Dan nggak bisa dituntut. Karena apa? Karena ya yang menyuruh memberikan jawaban ini siapa? Kan kepala sekolah ya. Lalu ketika kepala sekolah marah-marah karena banyak nggak lulus itu, ya kepala sekolah marah-marahin guru bahasa Indonesia dan nggak bisa dipidana karena apa? Karena ya ini kan ketidakjujuran, ada semacam ketidakjujuran gitu. Ya biasanya kan ada pengawas tuh ya, pengawas di sekolah dan pengawas juga biasanya ada yang kerjasama, ada yang nggak gitu ya, ada yang pura-pura nggak tahu gitu. Ya, ada yang kong kali biasanya kong kali kong ya. Kalau nanti ada murid misalnya datang dari toilet bawa kertas jawaban nanti pura-pura nggak ini aja, pura-pura nggak tahu ya. Itu kalau saya perhatikan. Dan biasanya murid lulus 100%. Biasanya ya. Kecuali ya di sekolah saya dulu ada dulu yang salah ngasih jawaban. Lulus 100% dan itu bukan hasil keringat kita kan. Ya, jadi ini secara tidak sengaja guys ya dilakukan oleh pendidikan di Indonesia. Apakah yang salah itu guru-gurunya? Saya tidak menyalahkan guru-gurunya karena guru-gurunya itu juga dikomando oleh kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu ditekan oleh kepala dinas. Kepala dinas itu ditekan oleh menteri pendidikan. Menteri pendidikan itu ditekan oleh presiden. Jadi saling menekan ya. Jadi ada ketersambungan ya. Kita menginginkan sekolah kita itu lulus 100% ya. Sehingga apa? Sehingga ya mau nggak mau ya harus nyontek gitu. Itu karena keadaan gitu. Saya tidak menyalahkan sekolahnya juga ya. Disclaimer on ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu secara tidak langsung ya
di sekolah-sekolah itu kan ada yang namanya kalau saya perhatikan itu pungutan liar, pungli gitu. Jadi secara tidak langsung kita itu diajarkan ya, murid-murid di sekolah itu diajarkan untuk pungli. Bahkan menteri di Konoha itu terkena kasus korupsi, guys. Bayangkan seorang menteri terkena kasus korupsi. Ya secara tanpa kita sadari bahwa sekolah kita mengajarkan ketidakjujuran. Ya, jadi kalau murid-murid di sekolah itu tidak jujur, maka kalau dia jadi pejabat, dia juga akan tidak jujur gitu. Nah, kalau pejabat kita tidak jujur, maka negara akan hancur. Ini berkesinambungan, guys ya. Kenapa pendidikan kita itu hancur ya? Karena apa? Karena ketidaksengajaan gitu ya. Saya tidak menyalahkan gurunya ya, saya tidak menyalahkan pemerintah di Indonesia, enggak. Ya, saya juga tidak menyalahkan murid-muridnya, enggak. Jadi saya mengajak yang nonton video untuk supaya kita berkesadaran ya, karena banyaknya pungli-pungli ya di sekolah-sekolah di Konoha kalau saya perhatikan. Secara tidak langsung ya murid itu diajarkan untuk pungli gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, selain ketidakjujuran, murid-murid di Indonesia juga secara tanpa kita sadari itu murid-murid itu diajarkan untuk tidak membaca gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang diharuskan membaca itu karena ujian gitu, bukan karena mencintai membaca gitu. Jadi murid-murid di Indonesia itu nggak didoktrin atau nggak dididik untuk mencintai membaca, bukan. Jadi kita membaca itu karena untuk mencari apa namanya ya, kalau misalnya nih mau ujian gitu ya, baru kita baca buku gitu. Ya kalau nggak ujian kita nggak baca buku kan, kita benci baca buku gitu ya. Jadi pendidikan kita itu tanpa kita sadari ya, guru-guru itu ya kalau saya perhatikan di Indonesia itu tanpa sadar mereka mengajarkan yang namanya supaya siswa itu malas membaca gitu. Apa contohnya? Contohnya di sekolah-sekolah di Indonesia itu nggak ada keharusan membaca buku 15 menit misalnya, 20 menit, nggak ada keharusan seperti itu ya. Jadi di Indonesia itu kalau saya perhatikan membaca buku itu tidak benar-benar dilakukan ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa seperti itu? Apa alasannya? Ya, alasan-alasan itu ya karena gurunya sekalipun ya, guru-guru di Indonesia itu rata-rata malas membaca kalau boleh jujur ya. Rata-rata, nggak semuanya tapi rata-rata membaca. Itu menurut data, malas membaca ya. Itu menurut data, guys. Jadi bagaimana mungkin ya guru yang malas membaca mengajarkan murid untuk rajin membaca? Itu nggak masuk akal ya. Itu nggak bakal bisa ya. Hanya guru yang rajin membaca yang mengajarkan muridnya untuk rajin membaca. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau misalnya kita ambil dari sudut pandang antropologi ya. Dari sudut pandang antropologi itu kenapa orang Asia, terutama Indonesia itu sangat malas membaca, sementara orang-orang Eropa itu sangat rajin membaca. Ya, dari sudut pandang antropologi itu karena geografis ya. Jadi gini guys, ya. Pertama itu geografis. Indonesia itu kan hawanya kan gerah ya. Kalau kita di ruangan itu gerah ya, kecuali pakai AC. Sehingga kita nggak mau berlama-lama di suatu ruangan gitu. Nggak betah gitu ya untuk membaca buku kan karena keringatan apa segala macam gitu. Ya, beda dengan di Eropa. Eropa itu kan ada yang namanya musim salju. Musim salju itu mereka habiskan untuk membaca di dalam ruangan. Sehingga apa? Sehingga mereka punya waktu untuk membaca. Sementara Indonesia nggak punya waktu untuk membaca. Itu berdasarkan geografis ya. Kita tuh kan musimnya kan nggak ada musim salju, ya musim hujan, musim semi dan sebagainya. Kita itu ya negara yang tropis ya. Kita bisa kerja tiap hari gitu tanpa terkendala salju gitu. Ya, itu alasannya. Kemudian karena faktor daripada budaya ya. Jadi Indonesia itu nggak punya budaya membaca. Kita itu budaya menonton. Ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dulu media cetak kita itu terlambat gitu ya. Jadi kita itu lebih duluan mengalami yang namanya media televisi daripada media cetak. Kalau di Eropa itu media cetak dulu baru media televisi. Sehingga orang-orang Eropa itu secara antropologi mereka lebih rajin membaca. Karena mereka menemukan buku dulu baru menemukan yang namanya televisi ya. Jadi kebalik-balik kalau di Konoha itu televisi dulu baru media cetak ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena budaya hafalannya. Jadi
pendidikan di Konoha itu sebenarnya hancur berantakan karena budaya hafalan. Ya, apakah ini kesalahan daripada guru itu sendiri? Enggak, saya tidak menyalahkan. Ini unsur ketidaksengajaan. Dari mana budaya hafalan ini muncul? Nah, budaya hafalan ini muncul dari apa? Dari tradisi beragama di Konoha. Ya, kalau saya perhatikan tuh ya, tradisi beragama di Konoha itu mengharuskan orang-orang untuk menghafal. Karena apa? Karena ada pahalanya, dapat pahala di surga. Nah, dan ini terbawa-bawa karena apa? Karena guru-guru di Konoha itu rata-rata beragama, terbawa-bawa sampai ke sekolah, sehingga di sekolah juga tanpa mereka sengaja mereka mengajarkan muridnya untuk menghafal, 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 dan menghafal gitu. Ya, jadi gini guys, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk tidak menghafal ya. Menghafal juga penting, tapi lebih penting memahami. Urutannya kan pertama menghafal ya, kemudian menganalisis ya, kemudian mengkritisi, kemudian yang terakhir itu meng-create. Jadi kita itu mentoknya itu menghafal, nggak berkembang gitu. Harus ada tahap-tahapannya ya. Harus ada tahap-tahapannya dari awal sampai akhir gitu ya. Kita mentok di menghafal gitu. Ya, menghafal, menghafal. Karena apa? Karena berdasarkan tradisi beragama di Konoha seperti itu ya. Saya tidak menyalahkannya guru-guru di Konoha ya, saya tidak menyalahkan. Ya itu kan secara alam bawah sadar ya, mereka mengajarkan yang namanya hafalan, 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 hafalan terus yang diperkuat, bukan menganalisis atau memahami. Padahal kita lebih baik memahami gitu ya. Kita lebih mudah memahami. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa pendidikan kita itu eh, tanpa sengaja hancur gitu, nggak bagus gitu ya. Apa alasannya? Alasan selanjutnya itu gini guys, kalau misalnya pendidikan kita itu rajin membaca, ya murid-murid rajin membaca, berpikir kritis, ya dan lain sebagainya, maka Indonesia itu akan jadi negara mayoritas agnostik guys. Karena kalau saya perhatikan itu ya, negara-negara yang rajin membaca itu, yang berpikir kritis itu, rata-rata agnostik. Tapi ini saya nggak tahu ya, apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak gitu. Jadi ini ada semacam paradoks gitu. Di satu sisi kita butuh murid-murid yang berpikir kritis. Tapi ketika kita mengajarkan murid itu berpikir kritis, mereka akan menjadi agnostik. Mereka akan jadi ateis, rata-rata seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sengaja gitu biar murid-murid itu jangan terlalu kritis, nanti jadi agnostik, jadi ateis gitu. Apakah ini kesengajaan atau tidak? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya tidak menyimpulkannya. Jadi ini semacam paradoks guys. Saya tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada pihak tertentu ya. Kalau saya perhatikan ini ada semacam dilema gitu ya. Kalau misalnya nih ya, kita ambil contoh misalnya guru-guru di Konoha itu mengajarkan berpikir kritis misalnya. Kita itu harus berpikir kritis ya, nggak boleh kita itu berpikirnya itu menggantungkan kebenaran itu pada pihak tertentu misalnya. Ya misalnya nih ya, yang dikatakan guru tuh benar semua gitu. Kalau misalnya ya guru-guru mengajarkan berpikir kritis itu, ya kita itu lambat laun akan meninggalkan agama. Sehingga agama nggak bakal laku gitu di Konoha. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini disengaja atau tidak? Apakah ini by design atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya, silahkan disimpulkan sendiri ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa pendidikan kita itu hancur berantakan gitu ya. Tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja itu karena birokrasi guys. Jadi birokrasi juga berpengaruh. Gini ya, contoh ya. Partai itu sangat menentukan pendidikan di Indonesia. Kenapa partai menentukan? Jadi gini, partai itu menentukan calon kepala daerah. Ya, seperti gubernur misalnya, bupati, dan lain sebagainya. Jadi yang menentukan itu kan partai. Ya, kemudian dipilih oleh masyarakat. Ya, jadi ini ada semacam kerjasama ya antara partai dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya nih ya ada suatu partai memilih pejabat tertentu misalnya dari gubernur misalnya. Nah, kemudian gubernur ini akan memilih yang namanya kepala dinas, kadis ya, kepala dinas pendidikan, kadispen. Bupati ya, kemudian gubernur kan dipilih oleh partai dan masyarakat ya. Nah, bupati dan gubernur ini biasanya mereka akan memilih kepercayaan mereka yaitu kadis. Nah, kadis ini mempengaruhi kepala sekolah. Kepala dinas pendidikan ini mempengaruhi kepala sekolah.
Ya, siapa yang berhak dijadikan kepala sekolah itu tanggung jawab daripada Kadis, ya, Kepala Dinas Pendidikan, ya. Dan kepala sekolah itu berhak, ya, menentukan seperti apa iklim belajar di sekolah, tradisi belajar di sekolah. Ya, kepala sekolah itu berhak, guys. Itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi pola pikir guru yang ada di sana. Contoh misalnya, kalau kepala sekolah itu mementingkan yang namanya mementingkan tentang administrasi gitu ya, bikin beberapa rim misalnya. Kemudian waktu mengajarnya di kelas itu sedikit, itu pengaruh daripada kepala sekolah. Jadi secara tidak langsung partai itu mempengaruhi, guys, ya, dari atas sampai ke bawah. Sangat mempengaruhi. Ya, kemudian ormas juga mempengaruhi. Ormas-ormas di Konoha itu tanpa mereka sadari mereka mempengaruhi, guys. Ormas itu kan biasanya didukung oleh partai ya. Karena ketua ormas itu juga kadangkala dia ada kader partai juga gitu. Bahkan ketua ormas itu bisa jadi kepala daerah gitu. Itu juga mempengaruhi ya. Kemudian dana-dana gitu ya, dana BOS ya, dana-dana dari kementerian kadang juga ya dipalak sama mereka. Ini juga mempengaruhi pendidikan. Kalau dana pendidikan itu sudah dipalak ya, maka pendidikan tidak akan berkualitas. Ya, itu kalau saya perhatikan. Itu tanpa unsur kesengajaan ya. Kemudian bagaimana solusinya? Ya, disclaimer on ya, saya tidak jualan apapun di sini ya. Saya tidak menjual apapun kecuali ide ya, atau berpikir kritis ya, atau berpikir rasional, atau menyadarkan ya. Saya menjual kesadaran di sini, bukan menjual apapun di sini ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, solusi daripada pendidikan di Indonesia itu yang hancur karena unsur ketidaksengajaan, menurut saya pribadi itu, yang pertama itu solusinya itu kalau kita menganggap bahwa sekolah itu hancur, maka solusinya itu adalah homeschooling. Kenapa saya mengatakan homeschooling itu sangat-sangat merubah gitu ya, merubah pendidikan. Maksudnya itu semacam antitesis gitu ya. Bukan berarti saya menjual homeschooling di sini ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, tokoh-tokoh terkenal gitu ya, tokoh-tokoh nasional yang homeschooling itu banyak guys. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga homeschooling, menerapkan homeschooling bagi sekolahnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian Buya Hamka, kemudian Atta Halilintar, Aurel, Nikita, ya. Kemudian ada banyak ya, banyak Jeffrey Nicole ya, Dul Jailani, banyak tuh artis-artis ya, Mikha Tambayong dan lain sebagainya, ada banyak-banyak. Mereka itu homeschooling. Kenapa mereka itu homeschooling? Karena orang tua daripada mereka itu menganggap bahwa sebagian ya, nggak semuanya ya, sebagian menganggap bahwa sekolah itu udah hancur gitu. Anak-anak mereka nggak mau ya, misalnya terkontaminasi oleh apa? Oleh sistem pendidikan yang bobrok gitu. Ya, lingkungan yang tidak mendukung gitu. Kemudian biasanya mereka dipengaruhi oleh karena mereka misalnya nih punya keahlian misalnya, punya talenta. Misalnya jadi artis, mereka kan syuting ya. Sehingga mereka homeschooling ya. Seperti Mikha Tambayong misalnya, Nikita Willy misalnya. Dia dulu sudah langsung syuting sinetron ya. Lalu apa? Lalu dia tidak punya waktu untuk sekolah. Kemudian atlet-atlet juga banyak kok yang ngambil homeschooling ya. Bahkan Kang Deddy Mulya juga kalau saya perhatikan dia lebih prefer ke homeschooling ya. Kenapa? Karena dia pernah dulu yang namanya punya klub sepak bola. Nah, klub sepak bola ini kan nggak ada waktu untuk belajar ya, sehingga ya tetap aja gitu ya, ujian ke sekolah ikut gitu. Dengan adanya peraturan baru di Indonesia, yaitu peraturan tidak adanya UN ya, menurut saya pribadi homeschooling itu lebih ini ya, lebih diperbolehkan ya kalau seperti karena homeschooling itu kan legal ya. Ya, jadi anak saya itu saya sekolahkan di homeschooling gitu, walaupun biayanya lumayan mahal gitu, tapi kita bisa memilih lingkungannya gitu ya, kurikulumnya seperti apa gitu ya. Ya itu kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer awal saya tidak maksa yang untuk homeschooling ya. Ya, setidaknya saya tidak hanya mengkritik gitu, saya memberikan solusi. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.